Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atika Yulandari dengan NPM 2113022031 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Lampung tahun akademik 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang TKU dan juga SKU dalam gerakan pramuka. Pramuka merupakan organisasi yang bertujuan untuk melatih siswa di luar sekolah. Pramuka mengajarkan berbagai keterampilan, membentuk kepribadian unggul, dan juga budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, dalam pramuka sering diadakan ujian keterampilan untuk mengevaluasi hasil dari latihan yang dijalani untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau yang biasa disebut TKU. Ujian tersebut dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat kecakapan umum atau yang biasa disebut SKU. Tanda kecakapan umum atau TKU adalah tanda kehormatan yang didapatkan oleh seorang anggota pramuka yang sudah kecakapan umum itu sendiri mempunyai beberapa tingkatan, yakni yang pertama tanda kecakapan umum pramuka siaga yang terdiri dari tingkatan TKU siaga mula, TKU siaga bantu, dan juga TKU siaga tata. Lalu yang kedua ada tanda kecakapan umum pramuka penggalang yang terdiri dari 3 tingkatan juga, yakni adalah TKU tingkatan ramu, TKU tingkatan rakib, dan juga TKU tingkatan terap. Lalu yang ketiga ada tanda kecakapan umum untuk pramuka penegak yang terdiri dari 2, yakni TKU tingkatan bantara dan juga TKU tingkatan laksana. Dan yang terakhir adalah TKU tingkatan pandega yang hanya terdiri dari 1, yaitu TKU tingkatan pandega. Selanjutnya yakni masing-masing makna dari tanda kecakapan umum itu sendiri. Yang pertama yaitu TKU dari pramuka siaga. Nah, dalam TKU pramuka siaga ini ada kelopak bunga kelapa yang menggambarkan seperti mulai merekah yang diletakkan miring. Nah, hal tersebut menyimbolkan pramuka siaga sebagai tunas calon bangsa yang siap berkembang. Nah, kelopak bunga kelapa digambarkan miring karena walaupun merekah, bunganya akan tetap terikat pada batangnya. Hal tersebut memiliki makna walau siap berkembang, pramuka siaga tetaplah terikat pada kedua orang tua dan keluarganya. Warna hijau pada latar menggambarkan kesegaran hidup sesuatu yang sedang berkembang. Nah, lalu TKU pramuka penggalang. Nah, mayang terurai bertangkai 3 digambarkan sebagai bunga yang sudah berkembang dan mekar ke samping. Bunga yang sudah berkembang menggambarkan pramuka penggalang sebagai tunas bangsa yang sedang berkembang dengan sifat yang riang, lincah, dan juga menarik. Lalu yang ketiga adalah makna dari TKU pramuka penegak. TKU pramuka penegak terdiri atas gambar bintang dan juga dua buah tunas kelapa. Nah, bintang adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kelima sudutnya melambangkan Pancasila. Adapun dua buah tunas kelapa menggambarkan keselarasan antara anggota pramuka penegak dan juga pramuka pandega yang membimbingnya. Nah, lalu yang terakhir yakni adalah makna dari TKU pramuka pandega. Nah, makna dari TKU pramuka pandega ini memiliki bintang dan juga 2 buah tunas kelapa yang sama seperti TKU penegak. Namun TKU pramuka pandega memiliki latar berwarna coklat yang melambangkan kematangan jasmani dan rohani, juga kedewasaan serta keteguhan. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan atau evaluasi yang sering ditanyakan oleh para pembina untuk syarat-syarat kecakapan umum. Yakni yang pertama ada pramuka tingkat siaga, yakni ada tingkatan siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tata. Kedua ada SKU tingkatan penggalang, yakni ada tingkatan penggalang ramu, penggalang rakit, dan juga penggalang terap. Ada SKU tingkatan penegak, yakni ada tingkatan bantara dan juga tingkatan pramuka laksana. Yang terakhir adalah tingkatan pramuka pandega yang hanya terdiri dari 1, yakni pramuka pandega. Lalu
Lalu selanjutnya adalah penguji SKU. Siapa sih orang yang berhak untuk menguji SKU itu? Nah, orang yang berhak menguji SKU itu adalah pembina pramuka atau pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Adalah ujian dari SKU dan TKU. Nah, ujian dilaksanakan perorangan satu per satu, tidak secara berkelompok. Nah, namun seandainya jika terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris, berkebun, ataupun penilaian ini tetap dapat dijalankan berkelompok ataupun perorangan. Nah, yang kedua yakni mata ujian ini ditentukan oleh peserta didik, tidak harus berurutan, namun tetap dilaksanakan secara penguji. Nah, selanjutnya adalah waktu ujian. Nah, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pramuka dengan pramuka yang akan diuji. Selanjutnya, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu dapat dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Nah, selanjutnya adalah penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelektualitas, emosi, dan juga jiwa sosial pramuka yang diuji. Nah, selanjutnya, pramuka hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan juga kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Nah, selanjutnya juga yang terakhir adalah penguji menumbuhkan atau memberikan paraf dalam daftar ujian SKU pemilik pramuka yang diuji setelah ujian dinyatakan lulus. Ya, ini adalah penyematan dan pemakaian dari TKU dan juga SKU. Nah, penyematan TKU dan penyematan TKU dilakukan pada upacara resmi. Nah, untuk ketentuan atau tempat pemakaiannya itu yakni TKU untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk TKU pramuka penegak dan juga pandega disematkan di pundak kiri dan juga kanan. Kakak sekalian, sekian penjelasan dari saya tentang TKU dan juga SKU dalam gerakan